Pak, Punten minta izin untuk memulai presentasi kelompok 4. Silakan dimulai. Ya, silakan dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen kami yaitu Dr. Yadi Fahmi Arifudin, dan yang terhormat teman-teman semuanya. Di slide selanjutnya. Kami selaku kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang presentasi yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Fahrul Purnama. Yang kedua Bintang Dermawan. Yang ketiga Muhammad Reza Turmuzi. Dan yang terakhir Lutfi Rezi Mintarja. Selanjutnya saya ingin mempresentasikan yang pertama di slide selanjutnya. Yang pertama, kami mempresentasikan tentang Al-Quran. Di slide berikutnya. Yang pertama ada definisi Al-Quran, yang kedua ada sejarah Al-Quran, yang ketiga ada metode tafsir Al-Quran. Oke, kita akan mempresentasikan yang pertama, yaitu tentang definisi Al-Quran yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu Fahrul Purnama. Definisi Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran adalah kalamullah. Apa sih kalamullah? Kalamullah adalah firman Allah atau perkataan dari Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk bukti kenabian dan kerasulan. Yang ketiga adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukan karangan beliau. Jadi Al-Quran ini yaitu benar-benar asli atau perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Surat pertama yang diturunkan oleh Allah yaitu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Oke, yang kedua yang akan mempresentasikan yaitu Bintang Dermawan. Silakan Bintang Dermawan dipersilakan untuk mempresentasikan definisi Al-Quran yang selanjutnya. Iya, definisi Al-Quran yang keempat, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya menjadi ibadah. Yang kelima, Al-Quran senantiasa dipelihara dari kesalahan dan pemalsuan. 6, tidak ada seorang pun yang mampu membuat hal yang sempurna, yang serupa dengan Al-Quran walau hanya satu surah. Terima kasih. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya. Yang kedua adalah sejarah Al-Quran. Lanjut. Yaitu tentang sejarah Al-Quran. Ini dipresentasikan oleh saudara Reza
Reza Reza Turmuzi. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Namun mereka berbeda pendapat mengenai proses turunnya kitab suci tersebut. Pendapat paling masyhur yang juga didukung oleh banyak ulama dan diperkuat dengan hadis sahih menyebutkan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan secara sekaligus. Mengenai durasi turunnya Al-Quran, Profesor Jidin mengatakan dalam buku kronologi Al-Quran bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menghitung total waktu secara keseluruhan. Ada yang mengatakannya selama 23 tahun dan juga ada yang menyebutnya 25 tahun. Perbedaan perhitungan ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat tentang lamanya Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah sesudah kenabian. Menurut hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dalam dua keadaan. Pertama, terdengar seperti suara lonceng yang berbunyi keras dan dikatakan bahwa ini cara paling berat bagi Rasulullah. Sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Muzammil ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Shadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Nah, selanjutnya keadaan kedua dikatakan bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan seperti manusia biasa, menyerupai seorang laki-laki. Jibril mendatangi dengan berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turunnya surat Al-Quran ayat 1 sampai 5 menjadikan awal dari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu turunnya Al-Quran juga menjadi awal penyebaran agama Islam. Al-Quran diturunkan dalam dua cara, yaitu secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, lalu diturunkan ke Nabi Muhammad secara bertahap. Sejarah turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah atau sebelum hijrahnya Nabi Muhammad pada 17 Ramadan 610 Masehi dan Madinah setelah hijrah. Selama periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah atau paham terkait keimanan dan tauhid atau dasar ajaran agama Islam. Pada periode ini terdapat 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Ayat yang diturunkan di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalat atau hubungan manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua ada syariat atau aturan dalam kehidupan Islam dan hukum Islam. Udah belum? Pada periode setelah hijrah Nabi Muhammad terdapat 28 surat yang diturunkan selama 9 tahun 9 bulan. Ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Ma'idah ayat 5. Nabi Muhammad mewahyukan ayat-ayat Al-Quran selama 23 tahun. Sekitar 42 juru tulis menulis ayat-ayat tersebut pada bahan yang berbeda seperti kertas, kain, pecahan tulang, dan kulit. Pada zaman kuno, literasi adalah keterampilan yang hanya dimiliki sedikit orang dan Nabi Muhammad sendiri tidak tahu cara membaca atau menulis. Pada masa Khalifah Abu Bakar, ketika 70 orang yang penghafal Al-Quran atau Qori terbunuh dalam pertempuran Yamama, Umar bin Khattab menjadi prihatin dan memohon kepada Abu Bakar untuk menyusun Al-Quran menjadi sebuah buku. Abu Bakar membentuk delegasi di bawah pimpinan Zaid bin Thabit.
salah seorang ahli kitab terkemuka. Kelompok itu terdiri dari 12 orang, diantaranya tokoh-tokoh terkenal seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidullah, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Hudzaifah dan Salim. Mereka berkumpul di rumah Umar dan mengumpulkan semua bahan-bahan yang di atasnya tertulis ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, mereka juga mendengarkan lantunan ayat-ayat yang dihafal oleh para sahabat Nabi. Masing-masing dari mereka diminta untuk menunjukkan 2 orang saksi dari ayat-ayat yang mereka baca. Terus, udah. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu metode tafsir Al-Quran yang akan dipresentasikan oleh Lutfi Rezi Mintaharja dan Bintang Dermawan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Metode tafsir Al-Quran yaitu ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya bersangkutan dengan Al-Quran. Kemudian menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Jika ditelusuri perkembangan tafsir Al-Quran, sejak dahulu sampai sekarang akan ditemukan bahwa dalam garis besarnya penafsiran Al-Quran dibagi menjadi empat cara atau metode. Yang pertama yaitu secara ijmali atau global, tahlili atau analitis. Yang ketiga secara muqorin atau perbandingan, dan yang keempat maudhu'i yang secara tematik. Yang pertama, metode tahlili atau analitik. Metode ini adalah yang paling tua dan paling sering digunakan. Menurut Muhammad Baqir As-Sodr, metode ini disebut sebagai metode taj'i. Adalah metode yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtunan ayat Al-Quran. Bagaimana tercantum dalam Al-Quran, tafsir ini dilakukan secara berurutan, ayat demi ayat, kemudian surat demi surat, dari awal hingga akhir, sesuai dengan susunan Al-Quran. Yang kedua, yaitu adalah metode ijmali atau global. Metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global, dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas, sehingga mudah dipahami. Urutan penafsiran sama dengan metode tahlili, namun memiliki perbedaan dalam hal penjelasan yang singkat dan tidak panjang lebar. Keistimewaan tafsir ini ada pada kemudahannya sehingga dapat dikonsumsi oleh lapisan dan tingkatan kaum muslimin secara merata. Sedangkan kelemahannya ada pada penjelasannya yang terlalu ringkas sehingga tidak dapat menguak makna ayat dan yang luas dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Untuk yang ketiga dan keempat akan dilanjutkan oleh Bintang Dermawan. Iya baik, saya mau melanjutkan metode Mukarin. Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis. Antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang diperbandingkan itu. 4. Metode maudhui, tematik. Tafsir berdasarkan tema, yaitu memilih satu tema dalam Al-Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut, baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna tema tersebut. Metode ini adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkan sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya dipersilakan untuk tanya jawab. Untuk 3 pertanyaan pertama dulu ya. Oke, yang pertama ada Sofi Nadia Putri. Silakan, apa yang mau ditanya? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Sofi Nadia Putri dari kelompok 5. Ingin bertanya,
Apakah Al-Quran sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum Islam? Terima kasih. Lanjut. Dasar Al-Quran apakah sudah cukup sebagai hukum? Maaf, diulang tadi. Apakah Al-Quran sudah cukup sebagai Sudah apa? cukup untuk dijadikan sebagai dasar hukum Islam. Oke, yang kedua pertanyaannya, silakan dipersilakan untuk Reza Septiani. Perkenalkan, nama saya Reza Septiani dari kelompok 6. Izin bertanya, pertanyaannya, kenapa surat dalam Al-Quran tidak disusun berurutan dari surat yang pertama kali diturunkan? Misalnya surat Al-Alaq ayat 1-5, kenapa tidak diletakkan di depan? Kenapa surat Al-Fatihah yang diletakkannya? Oke, selanjutnya diberikan pertanyaan kepada Farha Sadidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Sadidah dari kelompok 5. Kan kitab yang wajib kita ketahui ada 4. Tapi yang kita pelajari atau amalkan ada Al-Quran. Pertanyaannya, mengapa kita diwajibkan mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran? Terima kasih. Mohon untuk pemateri, ini dia setiap pertanyaan kalau bisa dicantumkan di PPT ya, biar setiap orang bisa baca. Nah, diharapkan nanti kalau semuanya bisa baca, teman-teman yang juga bisa bantu jawab. Baik, Pak. Silakan, ada yang mau bantu jawab atau menambahkan?
Ya, sudah? Ada pertanyaan lain? Atau silakan ada yang menjawab. Baik, Pak, saya ingin menjawab pertanyaan yang nomor 3. Mengapa kita wajib mengimani kitab selain Al-Quran? Karena keempat kitab tersebut merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Pak. Terima kasih. Maaf Reza, pertanyaan nomor 1 ada yang tipe. Silakan ada yang mau menjawab atau menambahkan. Boleh bantu jawab? Kan siapa tuh yang jawab? Boleh, silakan. Mau jawab yang pertanyaan nomor 2. Kenapa surat Al-Quran tidak disusun sesuai dengan turunnya Al-Quran? Karena Al-Quran itu diturunkan kan karena Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan keadaan yang terjadi pada masa itu. Terus Nabi Muhammad juga udah ngejelasin ke sahabatnya tentang urutan penyusunan Al-Quran sesuai dengan petunjuk yang telah Allah wahyukan. Terus kan tadi juga nanya kenapa Al-Fatihah itu letaknya urutannya itu pertama. Karena kandungan Al-Fatihah itu karena pokok-pokok kandungan Al-Quran tercermin di dalam surat Al-Fatihah yang ibaratnya tuh rumah Al-Fatihah itu sebagai pintunya. Terima kasih. Silakan ada yang mau menambahkan atau menjawab pertanyaan. Enggak, yang nomor 1 juga sama. Raisen dulu gak sih? Izin menambahkan Pak Harul. Boleh, silakan. Maaf ya, Bari ini sedang Yang diketik pertanyaan nomor 3 pertanyaan. yang dari Farha tadi. Yang mengapa kita wajib mengimani kitab selain Al-Quran? Mungkin menurut saya, mengapa kita wajib mengimani kitab selain Al-Quran? Karena sebenarnya kitab-kitab yang diturunkan itu isi kandungan sama ajarannya itu sama-sama mengesahkan Allah. Jadi kita wajib mengimani kitab tersebut tuh dari situ. Cuman mungkin karena beda zaman juga, jadi apa sih namanya teh?
Izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama, apakah Al-Quran sudah cukup sebagai dasar hukum Islam? Bukan saja Al-Quran, yaitu ada sunnah-sunnah Nabi, yaitu berupa hadis. Jadi untuk pertanyaan pertama, bukan hanya Al-Quran, tapi juga ada hadis atau sunnah-sunnah Nabi. Silakan ada yang mau menambahkan ataupun membantah dari dijawab tadi, menjawab tadi. Baik, Kakang Farul, saya ingin bertanya. Izin menambahkan harus. Maaf Farlun, enggak ini izin menambahkan pertanyaan yang pertama ya. Boleh, mangga. Kan tadi apakah Al-Quran sudah cukup sebagai dasar hukum Islam? Kata Farul ada hadis ya. Iya. Hadis dan sunnah-sunnah Nabi. Ya, hadis dasar hukum Islam. Hadis dan sunnah Nabi. Nah, ada lagi ini ijma ulama atau kesepakatan para ulama. Fatwa ulama. Kan kita sekarang di zaman modern gitu kan, jadi ada hukum-hukum yang baru atau masalah-masalah yang baru gitu. Jadi para ulama berkumpul untuk menyampaikan fatwanya, hukum-hukum apa ya, yang didasarkan dari hadis dan Al-Quran, atau kan kita bisa menyebutnya menyamakan hukum tersebut dari yang terdahulu gitu. Oke, cukup. Sekian, terima kasih. Punten Reja, contohnya gimana? Kalau contoh kan apa ya? Waktu dulu tuh nggak ada namanya. Waktu dulu tuh nggak ada namanya tuh minuman beralkohol atau bir lah, ibaratnya kan waktu dulu tuh nggak ada bir kan. Terus para ulama sepakat bahwa bir itu haram karena bir itu bisa memabukkan tubuh gitu kan. Iya. Ya. Sudah cukup Harul. Tapi ada salah satu contoh lagi, yaitu membela tanah air gitu. Pada saat kemerdekaan kan para ulama yaitu Kiai Hasyim Asy'ari pernah memfatwakan bahwasannya hukum membela tanah air itu adalah fardu ain atau wajib gitu. Itu adalah salah satu contoh fatwa yang dirumuskan oleh beberapa ulama besar Indonesia gitu pada saat itu. Oke, silakan. Ada yang mau menambahkan atau lanjut pertanyaan? Lanjut. Oke, dipersilakan untuk lanjut bertanya. Laura Videla, silakan untuk bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Nama saya Laura Videla dari kelompok 5. Ingin bertanya tentang bagaimana hukum membaca Al-Quran tanpa mengerti maksudnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bohong.
Mohon maaf, Raula, boleh diulang lagi pertanyaannya? Soalnya sambil diketik pertanyaannya. Ya, pertanyaannya, bagaimana hukum membaca Al-Quran tanpa mengerti maksudnya? Silakan, ada yang ingin menambahkan atau menjawab pertanyaan dari Laura. Bagaimana hukum membaca Al-Quran tanpa mengerti maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan punya Laura. Boleh, mangga, silakan. Jadi hukum membaca Al-Quran tanpa mengerti maksudnya itu nggak apa-apa, karena jika kita membaca Al-Quran tetapi tidak mengerti maknanya, kita tetap akan mendapat pahala dalam satu hurufnya aja 10 pahala. Dan tentu nilainya akan bertambah kalau kita berusaha memahami maknanya. Gitu. Cukup sekian, terima kasih. Silakan, ada yang mau menambahkan? Terima kasih, Reza. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya, yaitu kepada Putri Dewi Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Dewi dari kelompok 7. Izin bertanya, mengapa umat Islam meyakini bahwa Al-Quran hingga saat ini? Terima kasih. Mbak, di-mute dulu ya, Mbak. Punten Sofi Dwi Amelia untuk Putri Dwi Amelia untuk mengulangi pertanyaan. Mohon untuk tidak terburu-buru untuk membacakan materinya karena sambil diketik. Oke. Mengapa umat Islam meyakini bahwa Al-Quran terjaga keasliannya hingga saat ini? Apa sudah jelas, Fahrul? Silakan, ada yang mau menjawab atau menambahkan?
Ya udah, so. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Putri. Mengapa umat Islam meyakini bahwa Al-Quran terjaga keasliannya hingga saat ini? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan atas keaslian kitab suci ini. Oleh karena itu, Al-Quran merupakan salah satu kitab suci agama samawi yang terjamin keasliannya, baik dari sisi tulisan ataupun isi. Tidak ada satupun kitab di dunia ini yang dapat dihafalkan oleh manusia secara tuntas kecuali Al-Quran. Terima kasih. Sama-sama. Silakan untuk ada yang ingin menambahkan. Izin menambahkan jawaban bintang. Boleh, mangga. Banyak penghafal Al-Quran tersebar di seluruh dunia yang dengan sendirinya mereka menjadi penjaga keaslian Al-Quran. Setiap kejanggalan dan perubahan yang terjadi pasti diketahui oleh mereka. Umat Islam selalu menjaga keaslian Al-Quran dengan berbagai cara. Bacaan Al-Quran dijaga dengan kaidah-kaidah pembacaan atau qiraah dan terikat dengan aturan ilmu tajwid. Umat Islam juga masih mempelajari kaligrafi. Bahkan mereka sering berlomba menulis kaligrafi dengan sebaik-baiknya. Silakan ada yang mau menambahkan lagi. Oke, dilanjut untuk pertanyaan satu kali lagi diberikan kepada Revina Sonia Putri. Silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Sonia Putri dari kelompok 5. Saya izin bertanya, apakah semua orang bisa menafsirkan Al-Quran? Terima kasih. Silakan ada yang ingin menjawab untuk pertanyaan dari Revina. Izin menjawab pertanyaan dari Revina. Boleh, mangga silakan. Tidak semua orang bebas untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, karena untuk menjadi ahli tafsir Al-Quran mempunyai beberapa syarat tertentu. Terima kasih. Silakan untuk ada yang mau nambahkan lagi. Saya ingin menambahkan, tidak semua orang bisa menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Seorang penafsir harus menguasai sejumlah ilmu sebagai pendukung untuk memahami isi kandungan kitab suci Al-Quran. Terima kasih. Oke, silakan ada yang mau menambahkan lagi. Izin mau menambahkan, Mangga. jadi tadi ya yang sesuai Sofi itu kan harus ada syaratnya. Nah minimal syaratnya itu yang pertama kan Al-Quran itu berbentuk bahasa Arab ya. Berarti minimalnya itu kita harus menguasai bahasa Arab terlebih dahulu atau sebagai ilmu dasarnya. Nah kalau
kalau emang kitanya nggak bisa bahasa Arab, ya gimana mau menafsirkannya gitu kan. Yang kedua juga ternyata bahasa Arab juga belum cukup. Nah, seseorang mufasir atau seseorang yang menafsirkan Al-Quran ini juga harus menguasai ulumul Quran yang di dalamnya juga terdapat ilmu tafsir dan ilmu hadis. Itu adalah salah satu syaratnya dan selebihnya masih banyak lagi aja syaratnya. Terima kasih. Pak Punten gimana? Apakah sudah cukup? Mana sudah cukup ya, kalau sudah ya kita apa namanya dicukupkan. Ya udah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan atau ini yang kurang mengenakan. Sekian dari kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemateri jangan lupa kumpulin berita acara. Untuk teman-teman yang lain jangan lupa mengisi form penilaian pemateri ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman, kita akan coba menjawab satu-satu ya. Coba lihat dari pertanyaannya tadi apa aja. Coba ditampilkan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah Al-Quran sudah cukup sebagai dasar hukum Islam? Jawabannya belum. Ya, Al-Quran belum cukup untuk menjadi dasar hukum Islam. Maksudnya apa? Al-Quran itu memang sudah sempurna. Jadi secara hal sudah mencakup dalam Al-Quran. Segala permasalahan kehidupan intinya sudah tercakup dalam Al-Quran. Namun dalam tataran aplikasi ya tidak semuanya ada di dalam Al-Quran, gitu ya. Termasuk ini ada 3 hal ya yang harus diperhatikan. Kenapa Al-Quran butuh sumber lainnya, termasuk di dalamnya hadis, gitu ya. Nah, nanti untuk kenapa Al-Quran butuh hadis, nanti pembahasannya akan dibahas pada pembahasan berikutnya ya tentang hadis. Tapi secara umum ya, saya kasih kisi-kisinya aja. Kenapa Al-Quran membutuhkan hadis ya untuk mendeskripsikan yang tadinya kurang jelas menjadi jelas, yang tadinya global menjadi terperinci, yang tadinya mutlak menjadi terbatasi. Seperti halnya misalnya perintah melaksanakan salat. Salat dalam bahasa itu adalah doa, gitu kan. Lantas apakah yang dimaksud melaksanakan salat, aqimus salat itu artinya cukup berdoa? Nah, ternyata tidak. Dari mana kita tahu? Dari hadis. Karena yang dimaksud sholat di sini adalah salah satu ritual ibadah yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dari mana kita tahu? Ya dari hadis. Karena Al-Quran tidak memperinci bagaimana takbirnya, bagaimana bacanya, apa yang harus kita lakukan di rakaat pertama, kedua, ketiga, sampai terakhir, sampai salam.
Itu dirinci di mana? Di hadis. Nah, itu ya. Apa kisi-kisi mungkin nanti besok teman-teman akan membahas ini. Nah, yang kedua, makanya nanti selain Al-Quran, ada juga di sana ada hadis, ada juga ijma ulama. Nah, selanjutnya, pertanyaan berikutnya, kenapa surat dalam Al-Quran tidak tersusun berurutan dari surat yang pertama kali diturunkan? Misalnya yang pertama diturunkan di surat Al-Alaq 1-5, kenapa tidak diletakkan di depan? Kenapa Al-Fatihah dulu diletakkan di depan? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Jawabannya karena Al-Quran itu mukjizat. Kok bisa? Ya itulah keunikan Al-Quran. Ya teman-teman, saya mau nanya nih. Nah, Al-Quran itu diturunkan dalam berapa tahap? Hah? Ada berapa? Suaranya nggak kedengeran. Ada yang coba, yang jawab satu kali, satu tahapan, angkat tangan. Yang jawab 2 tahapan, angkat tangan. Yang jawab 3 tahapan, angkat tangan. Oke. Coba ini yang Sarmila ini 3 tahapan apa 2 tahapan? Sarmila? 3 tahapan, Pak. Coba tahapan pertama. Ya, tahapan pertama tahapan apa? Coba jelaskan. Sarmila? Suaranya nggak kedengeran. Bentar, Pak. Tahapan pertama itu tahapan nuzul Quran. Tahapan kedua lupa. Apa? Yang pertama? Yang pertama nuzul Quran. Terus yang kedua Baitul Izzah dan ketiga ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga, Pak. Ya, nuzul Quran gimana? Jadi gimana? Yang pertama apa? Yang pertama nuzulul Quran. Iya, oke. Kemana? Dari mana ke mana? Halo? Lupa, Pak. Iya. Oke. Jadi yang pertama ya, jadi tahapannya dari Lauhul Mahfuz, tahapan pertama ya. Terus turun ke Baitul Izzah, tahapan keberapa? Kedua. Habis itu turun ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nuzulul Quran itu adalah proses tahapan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di sama'id dunia. Ya, di langit dunia. Jadi ketika Allah itu nggak langsung menurunkan wahyu jebret ke Rasulullah sekaligus. Turun dulu di sama'id dunia. Dinamai sebuah tempat bernama Baitul Izzah. Di mana? Wallahu a'lam di mana. Kita nggak tahu, tapi di langit
dunia. Pertanyaannya, Al-Quran turun ke langit dunia dalam dalam kondisi utuh satu Al-Quran atau bertahap? Yang menjawab bertahap, angkat tangan. Yang menjawab utuh, angkat tangan. Bertahap, Yang Pak. Hah? Bertahap apa utuh? Bertahap, Pak. Yang bertahap angkat tangan. Oke. Nah, yang utuh angkat tangan. Oke. Yang benar ya adalah utuh. Al-Quran turun dari Baitul Izzah kepada Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah dalam kondisi utuh. Sudah tersusun. Posisi ayatnya sudah tersusun. Nama-nama suratnya sudah tersusun. Ya, satu ayat dari bawah di mana tempatnya sudah tersusun utuh dari surat An-Nas, Al-Fatihah sampai An-Nas. Cuman Al-Quran Wahyu itu turun kepada Rasulullah secara bertahap. Ini uniknya Al-Quran. Turun ke Rasulullah secara bertahap. Mengikuti apa? Mengikuti kondisi peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah. Kok bisa? Ya, kan peristiwa tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Kalau orang yang buat, ya. Tapi ini kan yang buat yang maha tahu. Benar gak? Yang buat adalah Tuhan yang maha tahu. Pemilik manusia, pemilik takdir. Jadi segala peristiwa yang akan terjadi pada zaman Rasulullah itu sudah tercatat di Lauhul Mahfud. Sudah disiapkan jawabannya. Jadi peristiwa Ummu Maktum tahu? Apa peristiwa Ummu Maktum? Yang bermuka masam bukan, Pak? Nah, apa ayatnya? Abasa. Abasa. Apakah itu artinya ayat turun karena kejadian tersebut? Atau memang Allah sudah mendesain kejadian tersebut akan terjadi? Allah sudah mendesain, Pak. Nah, Allah sudah mendesain kejadian itu akan terjadi. Sehingga sebelum kejadian itu, ayat itu sudah ada sebenarnya. Gitu. Itulah keajaiban Al-Quran. Kok bisa? Ya bisa. Yang buatnya yang punya alam semesta, yang buatnya yang punya waktu, yang buatnya yang punya takdir. Jadi sebelum kejadian itu terjadi, jawabannya sudah ada, tinggal turunin aja. Jadi bocorannya sudah ada, turun. Itu kapan? Besok nih, tanggal ini. Kejadiannya apa? Pasti kayak gini kejadiannya. Yaudah siap, turun gitu. Ya kalau bahasa manusianya kan gitu. Ya kitanya hidup di dunia nggak tahu kan apa kalau sesuatu akan terjadi kan gitu. Ya Allah Maha tahu. Nah itulah keunikan dari Al-Qur'an. Jadi sebenarnya penyusunan Al-Qur'an, makanya penyusunan Al-Qur'an, penyusunan nama-nama Al-Qur'an itu sifatnya tauqifi. Jadi sudah ditentukan oleh Allah ketika ayat Abasa contohnya turun gitu kan. Itu posisinya di mana setelah surat ini, sebelum surat ini, itu Jibril yang menentukan. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Blueprintnya sudah jadi. Blueprintnya sudah jadi. Ya tinggal ikutin aja blueprintnya gitu. Ya. Nah, makanya
ketika Al-Quran terakhir itu turun, itu nggak ditaruh di akhir, ya tergantung blueprintnya kayak gimana kan gitu. Dulu dia didesain ketika Lauhul Mahfud, di mana disimpannya, ya ikutin aja yang itu. Nah, itu kenapa Al-Quran itu satu ya, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kemukjizatan Al-Quran. Yang selanjutnya juga supaya lebih mudah untuk menghafalnya, gitu ya. Kalau misalnya kita coba bayangkan kalau misalnya Al-Quran diturun sesuai dengan waktu turunnya, mungkin nggak bakalan tersusun seperti sekarang, gitu ya. Bagaimana dibacanya tuh indah gitu kan. Ada yang nun semuanya ban, tukar di ban gitu kan. Surat Al-Baqarah aja itu tidak satu kali bukan ayat yang satu kali satu surat satu kali turun, enggak kan bertahap. Tapi ketika disatukan itu match banget gitu. Jadi lebih mudah mudah untuk dihafalkan. Ya. Iqra aja nggak sekali turun, itu bertahap berkali-kali gitu kan. Tapi ketika digabungkan ya, enak bacanya, tetap enak karena sudah desain seperti itu. Ya. Baik ya, itu ya. Kurang lebih ya, kenapa jawabannya seperti itu. Satu, menurut kemukjizatan, yang kedua juga manfaat lainnya lebih mudah, memudahkan umat Islam untuk membaca dan menghafalnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, semuanya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Nah, di antara bentuk penjagaan itu tadi tersusunnya Al-Quran. Tidak sesuai dengan urutan, tapi sesuai dengan apa yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala rancang sebelum diturunkannya Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Coba tes. Jadi Al-Quran turun ke Lauhul Mahfud itu, ya, turun ke Rasulullah itu bertahap apa sekaligus? Bertahap, Pak. Pintar, nggak kekecer ya. Kalau Al-Quran turun dari Lauhul Mahfud ke Sama'ud Dunya bertahap apa sekaligus? Ke Baitul Izzah bertahap apa sekaligus? Sekaligus, Pak. Sekaligus. Nah, yang dimaksud dengan Inna anzalna fi lailatul qadar itu tuh satu Al-Quran full. Ya, utuh. Ya, kemudian dari Sama'ud Dunya baru bertahap sampai 20 berapa tahun? 23 tahun. Ya. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi. Ya. Kenapa Al-Fatihah? Mengapa kita wajib mengimani kitab selain Al-Quran? Ya. Mengimani kitab selain Al-Quran bukan untuk diamalkan, tapi sebatas mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Adil. Maksudnya gimana? Allah menurunkan manusia, menciptakan manusia plus dengan buku petunjuknya. Jadi nggak zalim. Ya, jadi Allah nggak bisa disalahkan karena Allah sudah menurunkan buku petunjuknya. Bedanya kalau dulu kitab-kitab terdahulu itu sifat dari buku petunjuknya itu terbatas. Jadi untuk wilayah tertentu, gitu kan? Nah, kalau misalnya sekarang Al-Quran ini sikap buku petunjuknya ini tidak terbatas, ya, untuk setiap kalangan, ya, multi-nation, ya, multi zaman, gitu. Seperti misalnya kitab Injil untuk siapa? Untuk kaum Nabi Isa. Kitab Taurat untuk siapa? Untuk kaum Nabi Daud, gitu. Kitab Zabur untuk siapa? Nabi Daud bukan. Taurat kitab siapa? Nabi Musa apa Nabi Daud? Nabi Musa yang Taurat kalau nggak salah. Kitab Zabur untuk Nabi Daud. Nah, jadi sebatas bahwasanya Allah menurunkan petunjuk bagi manusia.
Ya, sebagaimana misalkan HP, ya, HP itu biasanya alat-alat elektronik suka ada buku petunjuknya, betul nggak? Ya. Kalau produsen profesional pasti melampirkan buku petunjuk dan setiap produk yang dia buat, termasuk HP. Ya, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan dikirimkan buku petunjuknya. Tujuannya apa? Supaya manusia nggak rusak. Salah menggunakan membaca buku petunjuk, akhirnya rusak. Bagaimana rusaknya manusia? Rusaknya manusia ya tadi dengan kemaksiatan. Maraknya perzinahan, akhirnya apa? Ya, akhirnya manusia jadi apa bahasanya? Musnah eksistensinya. Kenapa? Karena penyakit AIDS. Maraknya pembunuhannya musnah karena habis orang, gitu ya. Hakikatnya setiap pedoman itu untuk kemaslahatan manusia sendiri. Nah, seperti itu. Nah, adapun Al-Quran, selain kita mengimani sebagai pedoman, tapi juga mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Oke, jadi kalau misalnya ibarat kata kalau mesin ya, kalau kitab-kitab selain Al-Quran itu specified compatible, digunakan untuk sesuatu untuk alat-alat tertentu. Ya, jadi kalau misalnya Al-Quran itu compatible multipurpose gitu kan, untuk seluruh zaman, untuk segala alat gitu. Dan ini juga zamannya, karena ini zaman akhir zaman, dan zaman Rasulullah, maka yang digunakan adalah Al-Quran. Hingga kapan? Hingga akhir zaman. Nah, itu ya. Selanjutnya, bagaimana hukum membaca Al-Quran tanpa mengerti maksudnya? Bagaimana hukum membaca Al-Quran? Wajib. Ya, wajib. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran di rumahnya, ya seperti makanya rumahnya tuh seperti rumah yang rusak, hancur, seperti kuburan. Kalau rumah yang seperti kuburan banyak setannya, gitu ya. Ada rumah yang nggak pernah dibaca Al-Quran seperti kuburan, banyak setannya. Wajar kalau misalnya di rumah jarang dibaca Al-Quran, banyak kesurupan. Kenapa? Ya banyak setannya. Ya. Karena kalau setan kan nggak mungkin dia ramai di masjid, di mana? Di kuburan. Wajib. Mau paham atau tidak paham, ya umat Islam harus baca Al-Quran. Setelah sudah terbiasa membaca Al-Quran, tahapan berikutnya adalah memahami Al-Quran. Atau memperbaiki dulu bacaannya. Ya. Nggak lancar bacaannya, tapi membacanya wajib. Dalam proses belajar mengajar, membaca Al-Quran, walaupun dalam kondisi ada kesalahan, itu dimaafkan dan tetap mendapat pahala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, bagus bacaannya, dia bersama dengan malaikat pencatat amal baik. Namun, ya, famayyatata'ta wa fi syakil, barang siapa bacanya terbata-bata, ya, dan dia dalam keadaan sulit, ya, maka dia mendapatkan pahala 2, ya, mendapatkan pahala 2. Ya. Pahala apa Ustaz? Yang pertama adalah ya pahala membaca Al-Quran. Yang kedua adalah pahala bersungguh-sungguh berusaha. Walaupun dia dia nggak lancar, tapi berusaha lama-lama juga bakalan lancar. Ya, gitu. Jadi dapat 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran yang tadi satu huruf mendapat 10 kali pahala, kali lipat, ya. Yang tidak baca Al-Quran yang kalau dia
tidak terbata-bata tapi tetap berusaha dapat pahala berusaha. Jadi gitu ya. Jadi jangan khawatir. Oke. Nah, baru kemudian udah belajar lagi, naik lagi levelnya ke apa? Ke menghafal Quran atau memahami Al-Quran. Ini semuanya pengen mau masuk surga nggak? Ada di sini yang cita-citanya masuk neraka? Ada. Yang cita-citanya masuk ngacung? Ada? Nggak ada ya? Aku nanti pengen masuk neraka. Ada kayak gitu? Nauzubillah ya, jangan ya. Gitu ya. Neraka tuh bukan sepanas lilin gitu ya. Dibakar enggak. Paling panas paling rendahnya siksaan di neraka itu ya, paling rendahnya siksaan di neraka itu pakai selop terbuat dari api neraka, yang makainya kaki, yang mendidihnya otak. Yang makainya kaki, yang mendidihnya otak. Gitu kan. Itu gimana nyambungnya kan? Ya antum gini aja lah, kalau nggak percaya maka jempol antum diinjek orang, kira-kira yang teriak itu jempolnya apa suaranya? Iya kan, yang teriak masih mulut kan gitu ya. Ya itulah. Ya, apalagi nanti kalau misalnya neraka bukan diinjek itu nginjek api neraka sehingga saking panasnya otak sampai mendidih. Ya, itu nauzubillah ya, nauzubillah kita masuk. Semoga-moga kita masuk surga. Di antara syarat masuk surga ya adalah kerajinan membaca Al-Quran. Ini mah ya, bukan buat antum, buat saya juga nasihatnya ini ya. Nah, saya juga mungkin belum rajin baca Quran ya. Tapi kalau misalnya teman-teman rajin baca Quran, seumur hidupnya tidak lepas dari membaca Al-Quran, setiap hari tidak pernah lepas dari baca Quran, ya, ketika di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada antum, hei fulan, siapa? Fulana, misalnya Sarmila, gitu kan dipanggil sama Allah gitu kan. Nah, coba ya, Iqra wartaki, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Al-Quran lalu naik tangga ya, naik level tangga surga. Iqra wartaki kama turatil fid dunya, baca dan naik sampai mentok di bacaan antum yang antum sering baca, di sanalah surga antum. Jadi kalau misalnya nih Sarmila itu bacaan Al-Quran setiap hari 30 juz gitu ya, luar biasa gitu ya. Pokoknya tidak lepas setiap hari baca Al-Quran 30 juz, maka karena seringnya baca Al-Quran, maka nanti di akhirat nanti akan dibaca dari surat An-Nas sampai Al-Fatihah sampai An-Nas. Maka seketika berhenti itu di surat An-Nas, maka Sarmilah akan berada di surga yang paling tinggi. Di mana? Di surga Firdaus. Mau masuk surga Firdaus? Amin ya robbal alamin. Tapi mun baca naku hulkul falak binas hungkul boyahna ya. Asup surga ge syukur gitunya. Membaca Quran kulhu falak binas kulhu Allah anas sama al falak udah gitu ya. Ya, nggak mesti hafalan Quran. Yang penting baca, syukur-syukur bisa hafal. Karena di sini disebut dalam hadis ini bukan iqra wahfad, ya, tapi iqra ya, bukan ihfad, tapi iqra, bacalah. Tentu kalau hafal Quran ya biasanya normalnya orang yang banyak menghafal Quran itu kebiasaannya membaca Al-Quran. Meskipun tidak tentu juga. Ada yang menghafal Quran, hafal semuanya 30 juz, habis hafal long aja nggak pernah baca Quran sampai dia meninggal. Ada nggak? Ada wae. Itu bukan itu yang diinginkan. Bukan hafal terus ngampleng gitu. Tapi bagaimana kita dengan menghafal dia berinteraksi dengan Al-Quran. Seperti itu ya. Ini nasihat buat saya juga. Yang selanjutnya ya, bagaimana hukum membaca tamu dengan menghafal sama
Mengapa umat Islam yakin bahwa Al-Quran terjaga keasliannya hingga saat ini? Ya, kenapa kita meyakini Al-Quran terjaga keasliannya hingga saat ini? Karena Allah sendirilah yang menjanjikan. Umat Islam kan? Hari umat Islam kan naon? Ya, minimalnya ayat 2 syarat indikator dia menjadi orang Islam. Apa itu? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah. Karena dua itu menjadi kunci dia masuk Islam, benar gak? Ya. Itu kunci dua orang masuk Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, inna nahnu nazzalnal Qur'an wa inna lahu lahafidhan. Kita yang turunkan Al-Qur'an, kita tuh siapa? Allah, Jibril, ya. Menurunkan Al-Qur'an wa inna lahu lahafidun. Kita juga yang menjaganya. Sih, kalau misalnya ada orang yang mengaku berislam tapi tidak beriman kepada ayat ini. Nah, kira-kira imannya kepada Allah sungguh-sungguh apa tidak? Nah, perlu diragukan kan? Kalau memang dia orang-orang yang beriman, tentu akan mengimani, ya, bahwa apa yang disampaikan Allah itu adalah benar. Kenapa kita harus benar? Karena Allah sendiri yang mengatakannya. Allah yang akan menjaga, ya. Maka gitu kan kita harus yakin kalau Allah Al-Qur'an itu ya terjaga. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Itu satu ya. Yang kedua ya, karena Al-Qur'an ini terjaga secara mutawatir. Ya. Al-Qur'an ini tidak seperti hadis. Hadis itu ada yang mutawatir, ada yang enggak, benar enggak? Kalau Al-Quran itu seluruh ayat-ayatnya mutawatir. Apa itu mutawatir? Ya, marwahu katsir, yang diriwayatkan oleh banyak orang. Ya, tuhilul ada tawattuhu alal kadibi, sehingga mustahil karena diriwayatkan oleh banyak orang, mustahil dirubah, mustahil berbohong, gitu ya. Saking banyak orang yang meriwayatkan. Al-Quran itu mutawatir lafdon wa makna, lafad dan maknanya mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang. Selain diriwayatkan oleh banyak orang, dihafalkan juga oleh banyak orang. Siapa yang tahu jumlah penghafal Al-Quran di Indonesia sekarang? Ada yang tahu jumlah penghafal Al-Quran di Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang nggak tahu? Banyak, benar nggak? Banyak. Itu di Indonesia aja. Ya, kita hitung aja lembaga tahfidz di Indonesia banyak gak? Banyak, ya. Banyak. Jadi Al-Quran terjaga oleh siapa? Oleh para penghafal Al-Quran. Sehingga kalau terjadi penyelewengan kata, huruf, ataupun titik, pasti ketahuan. Karena banyak orang yang menghafal. Al-Quran itu unik. Ya, setiap huruf, titik, panjang pendeknya orang hafal. Sedangkan kitab lain, ada nggak yang hafal Injil misalnya? Hafal Taurat, hafal Zabur, ada nggak? Tidak ada. Kalaupun ada bisa dihitung. Ya, kalaupun ada ntar dulu gitu kan. Ini versi apa dulu nih? Versi tahun berapa? Saya hafal Injil ntar dulu. Versi tahun berapa nih? 2005, 2007 udah beda lagi mas. Gitu. Nah, kan gitu. Jadi itu di antara kenapa keunggulan Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu terjaga. Satu, karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, terjaga oleh umat Islam itu sendiri. Baik dengan hafalan maupun dengan Al-Qurannya. Dari Arab sampai Indonesia Al-Qurannya sama nggak? Sama. Ya. Kemarin itu kan ada di FAI. Saya kemarin itu nguji beberapa orang dari
Nigeria ada, yang mahasiswa asing ya untuk masuk FAI. Nigeria dari apa namanya? Dari Mali. Mali, Nigeria, iya kayak tiga negara, enam negara, kenapa? 2 negara karena yang terseleksi itu dari Afrika, kan. Mereka hafal Quran, saya cek, kamu hafal berapa juz? Sekian juz, coba baca ini, dibaca. Sama nggak? Sama bacaannya. Nggak ada, misalkan berbeda satu huruf atau satu itu sama. Saya cek di Mali, si Umar Bagoyoko coba baca Al-Qur'annya gini, surat ini. Didengerin sama. Saya minta siapa kemarin tuh si Yalkoe gitu kan, Umar Yalkoe gitu kan. Coba baca sama. Di seluruh penghujung dunia Al-Qur'annya sama. Walaupun mungkin bentuknya berbeda, ada yang warna-warni, ada yang gimana gitu kan, ada tafsirnya. Jadi itu ya, itu kita harus yakin bahwa Al-Quran itu terjaga. Terakhir, apakah semua orang bisa menafsirkan Al-Quran? Ya, untuk menafsirkan Al-Quran ya itu harus memiliki keilmuan yang cukup. Ya, nah diantaranya adalah mampu menguasai bahasa Arab. Bahasa Arab itu bukan cuma kosakata aja. Di sana ada grammarnya. Grammar terbagi menjadi macam-macam. Ada nahwu, ada sorof, ada arud, ada balaghah. Wah, gitu kan. Nahwu aja ada beberapa kitab, ada Nahwul Wadi, ada Jurmiyah, ada Alfiyah, itu kan beda-beda. Itu standar minimal menguasai bahasa Arab. Belum nanti menghafal hadis. Nah, kalau kita ini ya mahasiswa bukan menafsirkan, tapi menyimpulkan dari para ulama tafsir. Jadi kita mengutip dari pendapat para ulama, kemudian kita simpulkan. Ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau ulama tafsir, nah, kecuali nanti memang kita benar-benar menguasai ilmu tersebut baru bisa menafsirkan. Namun harus sesuai dengan konteksnya. Ya. Termasuk ilmu asbabun nuzul, ilmu sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Ya. Termasuk ilmu istilahi, ya, istilah. Ya, terkadang misalnya sholat itu apa? Sholat itu doa. Tapi apa yang akimus sholat, dirikanlah sholat, apakah maksudnya cuma berdoa aja? Ya Allah saya minta rumah, udah gitu doang misalkan. Yang itu sholat, bukan. Karena yang dimaksud sholat itu adalah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu sholat. Nah, juga lain sebagainya. Karena kurang paham agama akan memungkinkan mal tafsir, salah memahami tafsir. Gitu ya. Apalagi bertentangan dengan pendapat para ulama, ya. Gelaan zaha para ulama atau orang gitu kan. Jangan-jangan ngaco kitanya. Gitu. Nah, kalau kita bukan ahli tafsir masuknya, tapi masuknya sebagai pengutip ya tafsir dari para ulama tafsir. Nah, kemungkinan nanti disimpulkan. Nanti kalau misalnya dari bikin skripsi yang mengutip aja gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa menjadi ahli tafsir harus sesuai dengan petunjuknya, syarat-syarat metode penafsiran yang tepat. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai jam berapa kita? Masih ada waktu? 10 menit lagi, Pak. 10 menit lagi, Pak. Aduh, ini banyak materinya sih ya. Nanti teman-teman baca aja ya. Saya kirim, kalau nggak salah di grup ketua juga sudah saya kirimkan ya. Siapa ketuanya sini? Ya, nanti tinggal share ya ke teman-teman. Oke.
Kelihatan nggak? Tadi yang belum dibahas apa? Proses pengumpulan Al-Quran sudah dibahas belum? Definisi Al-Quran sudah? Halo, Sudah, jawab. Pak. Sudah. Pak. Secara Al-Quran sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Makiyah Madaniyah sudah? Belum, Pak. Belum. Dalam Al-Quran itu ada yang Makiyah, ada Madaniyah. Ya, cuman para ulama berbeda pendapat terkait dengan definisi Makiyah dan Madaniyah. Ya, nah ada yang berpendapat dari sisi khitobi, artinya apa? Objek dakwahnya. Ada yang dilihat dari sisi tempat turunnya, ada yang dilihat dari waktu turunnya. Yang pertama dari sisi objek lawan bicaranya, objek dakwanya. Makiyah ya adalah ayat-ayat yang berbicara tentang kaum musyrikin Mekah. Jadi pokoknya hal-hal ayat-ayat yang berbicara kaum musyrikin Mekah itu Makiyah. Adapun Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang ahli kitab. Berbicara tentang Nasrani dan Yahudi. Berbicara tentang orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu nggak ada di Mekah. Orang Mekah, kalau umat Islam di Mekah pilihannya dia kembali ke agama sebelumnya atau Islam, tapi harus berjuang sungguh-sungguh, harus rela berkorban. Jadi nggak ada orang munafik di Mekah. Nah, baru mungkin di Madinah karena kondisinya sudah nyaman, muncullah orang munafik. Yaitu orang-orang yang masuk Islam, tapi bukan tujuannya untuk benar-benar melaksanakan perintah Allah, tapi merusak dari dalam. Yang kedua adalah Mekah dari aspek tempat. Jadi Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang turun di Mekah, sedangkan Madaniyah ayat-ayat yang turun di Madinah. Kalau perspektif ini berarti ayat-ayat yang turun di Mekah meskipun setelah hijrah maka disebut dengan Makkiyah. Demikian juga Madaniyah yang turun di Madinah gitu kan, itu Madaniyah. Yang terakhir dari sisi waktu turunnya. Jadi Makkiyah itu ada ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah ke Madinah. Nah makanya gitu kan ada beberapa ayat Al-Quran yang turun pada saat Fathul Mekah setelah hijrah itu masih dianggap sebagai Madaniyah. Kenapa? Karena turun setelah hijrah Nabi ke Madinah. Meskipun di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Kalau Makkiyah ayat-ayat yang turun Makkiyah itu ayat-ayat turun sebelum hijrah, Madaniyah ayat-ayat yang turun setelah hijrah ke Madinah. Baik, gitu ya. Lanjut. Sampai sini paham? Namun demikian, para ulama sepakat tidak ada definisi yang lengkap untuk menjelaskan makna Madaniyah, mana Makkiyah. Pasti ada pengecualiannya. Tapi secara umum ini bisa menggambarkan definisi Makkiyah dan Madaniyah. Oke, kita lanjut. Metode tafsir sudah? Sudah paham metode tafsir? Halo? Halo, ada orang di sana? Belum, Pak. Oke. Belum paham. Metode tafsir. Yang pertama metode tafsir tahlili. Metode tafsir deskriptif analitik. Ya, kualitatif. Ini tahlili. Jadi tafsir tahlil itu satu ayat kemudian dianalisa dengan memunculkan ayat-ayat yang lain yang serupa. Juga nanti dijelaskan apa hikmah dari ayat ini. Apa hukum yang bisa diambil dari ayat ini. Apa manfaat ayat ini. Apa korelasi ayat 1 dan korelasi ayat 2. Kenapa ayat 1 membahas ini, kenapa ayat 2 membahas ini. Jadi detail, ya, penjelasannya.
gitu ya. Nah, makanya tebal kalau tafsir tahlil ini. Contohnya apa? Contohnya tafsir Qurtubi ya, tafsir apa lagi? Tafsir Tobari, tebal kan gitu kan, karena detail pembahasannya. Nah, sedangkan yang kedua tafsir ijmali, tafsir secara global, dia nggak membahas tentang hikmat ayat, kenapa ayat ini apa, nuzulul Quran, apa namanya, asbab nuzul, penyebab ayat ini turun, nggak ada di apa dalam kitab apa namanya tafsir ijmali yang global. Adanya apa? Biasanya bersifat umum. Contohnya misalnya ada tafsir yang membahas tentang kosakata. Jadi misalnya ayatul kursi, surah ayat kursi. Apa itu kursi? Kursi huwa maq'adun. Kursi adalah tempat duduk. Jadi membahas membahas sinonim, antonim kata-kata dalam Al-Qur'an. Jadi antum nyari tentang hikmah ayat ini dalam kitab yang sifatnya ijmali itu sampai botak nggak nemuin. Atau misalnya tafsir ijmali i'rabul Quran. Jadi ayat-ayat, satu ayat itu di kotak-atik i'rabnya. Mana mubtada, mana khobar, mana fa'il, mana maf'ul. Jadi secara bahasa aja, nggak detail ke konteks ya. Konteks dan kontennya. Contohnya apa? Seperti kitab Jalalain yang dibuat oleh Jalaluddin As-Suyuti sama Jalaluddin Al-Mahalli gitu ya. Jalalain itu kan dua jalal ya, dibuat seperti itu. Nah tipis karena apa, sifatnya hanya umum, jadi bahasanya tipis. Kalau nggak salah cuma dua kitab pun tipis gitu. Yang ketiga adalah tafsir muqaron. Nah kalau muqaron ini biasanya memperbandingkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Nama perbandingan hubungannya pasti berhubungan dengan dua hal yang bertentangan, gitu ya. Seperti apa? Misalnya seperti yang satu membolehkan, yang satu melarang. Itu perbandingan. Contohnya misalnya ayat Al-Quran, gitu kan, tentang pengharaman khamr. Kan itu ada ayat mengharamkan, ada yang ayat membolehkan. Nah, bagaimana bisa membahas itu? Nah, dibahas di sana. Ternyata itu pengharaman itu bertahap, tidak langsung. Atau misalkan yang tadinya diharamkan kemudian dibolehkan, atau yang tadinya dibolehkan kemudian diharamkan. Ini ada nasakh wa mansukh nantinya ilmunya. Ya. Ini muqaron, perbandingan. Ya. Yang terakhir adalah maudhu'i, tematik. Jadi tafsir yang fokus terhadap satu surat tertentu, misalnya tafsir surat Al-Kahfi, udah aja dia ngebahas tentang masalah surat Al-Kahfi, nggak ngebahas surat-surat yang lain, udah fokus ke Al-Kahfi semuanya. Atau bukan sekadar fokus per surat, tapi fokus ke kontennya. Contohnya misalnya tafsir hukum, ada tafsir ahkam, kayak Imam As-Sobuni, ya, tafsir ayatul ahkam, karena Imam As-Sobuni. Jadi isinya itu tentang ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum. Oke, sampai sini paham? Halo? Paham? Paham. Oke. Ada berapa lama lagi waktunya? Sudah habis, Pak. Oke, nanti teman-teman bisa baca aja ya. Ini yang ketuanya bisa nanti share ke grup teman-teman ya. Baik, teman-teman, ada pertanyaan sampai sini?